Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Kembali kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada panjenengan semua. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah kering lisan kita ini untuk terus memuja, memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala seburuk-buruknya orang, sekafir-kafirnya orang, Allah Ta'ala tidak pernah berhenti untuk terus memberikan nikmatnya, untuk terus mencurahkan karunia-Nya, apalagi kepada orang beriman. Apalagi kita ini hidup di sebuah negara, yang boleh dikatakan aman, tentram, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, iku jare wong Jawa. Loh, mengapa kok kita harus bersyukur, Ustadz, tinggal di negara Indonesia? Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebagian negara itu ada yang sampai sekarang masih dilanda perang saudara. Betul ya? Ada sebagian negara yang sampai sekarang mereka itu tidak pernah tuntas menyelesaikan para perompak yang ada di negaranya, terutama di negara belahan Afrika, Somalia. Itu sampai sekarang yang namanya perompak bajak laut itu nggak pernah selesai. Ada sebagian negara yang pusing ngurusi tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat. Negara-negara Barat, ya, negara-negara Eropa, mereka pusing, ya, mencari solusi bagaimana tindak kejahatan di negaranya itu jangankan hilang, berkurang sajalah. Itu nggak bisa. Dan yang kembali hangat, bukan hangat lagi, tetapi panas, yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Jangankan kau untuk makan rawon, ibu, ya,
Jangankan untuk makan nasi jagung, makan rumput sama daun saja, ya, itu orang Palestina tidak merasakan keamanan dan ketentraman. Loh kok bisa? Ya. Karena setiap detik dari kehidupan mereka itu dibayang-bayangi dengan rasa ketakutan. Takut ada desingan peluru, dentuman bom, hujan rudal, yang itu bukan setiap menit, tapi setiap detik. Mereka itu selalu was-was, ya, untuk makan rumput sama daun. Nah ini ibu sekalian, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena saking sayangnya sama umatnya itu mengingatkan kita, ya. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan untuk menyingkap karakter dan ajaran Yahudi, ini yang perlu kita ketahui. Barang siapa di antara kalian yang pagi harinya itu punya rasa aman di rumahnya. Bapak Ibu, malam-malam keluar mau beli martabak, aman enggak? Aman. Ya. Jam 10, jam 11 malam jenengan lapar, istri enggak masak di rumah, keluar beli nasi goreng, aman enggak? Aman. Bapak-bapak berangkat ke kantor, ke pabrik, ke perusahaan, kerja, aman Pak, ya. Bahkan jenengan dari kantor kemudian mau pulang ke rumah ketemu anak istrinya, aman, ya. Nggak ada gangguan keamanan, ya nggak ada perang, nggak ada bencana alam, aman, ya. Ini wa mu'afan fi jasadih, kemudian badannya itu sehat. Ya loro-loro titik ndak apa-apa lah. Ya, ana watuk, pilek ya, lu ngelu titik, dikek mixagrip, selesai. Ya, diombeni air anget, jahe, kasih madu buat istirahat, selesai. Ya. Badannya sehat. Ya. Jadi mak sembarang kalir niku mlebu nek badannya sehat. Ya. Mbok cuma dikasih digodhokno telo mbek bojone mbek ngombe kopi, nek jenengan sehat enak. Ya. Coba jenengan sakit, ya, yang ditawari apa? Duduk telo, Pak. Ya. Papa tak belikan kebuli ya. Nek loro ditawani kebuli, Pak. Papa tak belikan gule ya, rawon ya. Iya, dibelikan rawon, dibelikan kebuli. Bisa enggak dimakan? Enggak bisa, lidah pahit, bahkan kemudian balik muntah lagi. Nek badannya sakit, mungkin enak toh? Enggak enak. Wa indahu qutu yaumih, kemudian dia di hari itu punya makanan. Sing digawe sarapan ya ono. Mbok ndak ketang mangan ote-ote, tirem ya, sama minum teh, tapi ono sing digawe sarapan. Ya. Yang dibuat makan siang yo ada, tidak kesulitan. Yang dibuat makan malam pun juga ada. Ya. Apa kata Nabi? Faka'anna mahizat laud dunya. Maka seakan-akan dunia dan seisinya itu ada di dalam genggaman tangannya. Jenengan niku sugih, Pak. Ya. Kalau sudah terkumpul nih ketiga nikmat ini ibu-ibu, jenengan sugih. Ya. Jenengan bisa tengok tuh saudara kita di Palestina. Punya mereka tiga nikmat ini? Enggak ada. Aman enggak ada, mereka dihantui ketakutan. Kemudian badan sehat pun juga mereka enggak punya, ya. Tangan buntung, kaki terluka, perut kemudian robek, terkena pecahan mortir sama bom, ya. Kemudian mereka satu hari pun nemu makanan, jangankan kok makanan, Bu, ya. Nemu rumput sama daun saja untuk dimakan itu udah syukur. Udah alhamdulillah, sampai nggak nemu kayak begitu. Ya. Air, masya Allah, jangankan air. Ya. Mereka sampai kemudian ketika ada banjir, ya, misalkan air yang tergenang, saking mereka nggak nemu airnya, itu diciduk, Bu. Ya. Diciduk terus kemudian, ya kalau bisa disuling lah. Nggak bisa disuling, diminum tuh air genangan. Ya.
pasokan listrik nggak ada, ya, jaringan internet pun juga putus, bukan hanya sehari, tapi kemudian mereka berbulan-bulan merasakan itu. Coba, ya, andaikan kita mengalami nasib seperti mereka, mampukah kita ini untuk menghadapinya? Belum tentu. Ya. Nah, makanya jangan pernah kita ini untuk ya Allah benar, ya, selalu bersyukur dan jangan pernah berhenti bersyukur. Ya, jangan pernah berhenti bersyukur. Ya. Ini yang pertama yang perlu kami ingatkan bagi diri kami pribadi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian mari sekarang kita masuk kepada pembahasan karakter dan ajaran Yahudi. Tema yang sepertinya banyak para ustadz, ya, di dalam pengajian-pengajian mereka menyampaikan hal ini. Ya. Mengapa hal ini kok perlu dipelajari Ustaz? Kok perlu dibahas itu, kenapa? Ya. Apakah karena peristiwa Palestina, ya, sehingga kemudian orang pun beramai-ramai membahas ini? Iya. Ya. Kalau kita jawab iya, iya. Ya. Bahkan sifat karakter dan ajaran Yahudi ini bukan hanya berkaitan dengan peristiwa Palestina. Ya. Karena terus terang karakter dan watak orang Yahudi ini, Bapak Ibu semua, itu hampir di setiap tempat, di setiap waktu, dan di setiap generasi itu ada. Ya. Bahkan Probolinggo ini sudah sempat masuk Yahudi. Tahun berapa itu? Di daerah ini, Loji. Nggak tahu tahun berapa. Ya. Itu konon Yahudi di Indonesia terbesar, apa namanya? Ya, itu ada di Probolinggo. Subhanallah. Saya ya sempat kaget. Oh, Masya Allah, ternyata di kota kita pun tidak lepas dari cengkraman orang-orang Yahudi. Nah, ini menjadi persoalan serius bagi kita ini. Ya. Mengapa mereka itu kok bisa masuk hampir di setiap tempat, di setiap generasi, dan di setiap waktu? Ada apa dengan mereka? Ya. Nah, maka karakter pertama, ya, yang harus kita ketahui dari watak mereka, Bapak Ibu semua, ya, bahkan nun sewu, sebagian karakter, sebagian ajaran Yahudi ini ternyata tanpa disadari oleh kaum muslimin itu diadopsi, ya, diadopsi kemudian diamalkan tanpa disadari oleh kaum muslimin. Ya, ini juga menjadi persoalan yang serius juga. Ya. Nah, karakter yang pertama, Yahudi itu suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Saya ulangi, karakter Yahudi itu suka berbuat kerusakan di muka bumi. Dalilnya surat Al-Isra ayat 4. Surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi." Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab itu, yaitu di dalam kitab Taurat. La tufsidunna fil ardi marrataini. Sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Ya. Wala ta'lunna uluwan kabira. Dan kalian pun akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya. Coba Bapak Ibu kita perhatikan di sini. Allah ngasih informasi sama kita bahwa sudah ditetapkan kepada Bani Israel di dalam Taurat bahwa mereka itu akan berbuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Para ulama tafsir mengatakan kerusakan apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi sebanyak 2 kali di muka bumi ini? Ya. Kerusakan yang pertama,
Kerusakan yang pertama jenengan bisa lihat di surat Ali Imran ayat 21. Ya. Kerusakan pertama yang mereka lakukan, innalladzina yakfuruna biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ini kerusakan yang pertama. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, kemudian mereka membunuh para nabi. Maka enggak ada Bapak Ibu semua, tidak ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel pasti akan dibunuh sama mereka. Bahkan Nabi Musa pun tidak luput dari upaya perencanaan untuk melenyapkan beliau, Nabi Musa. Banyak di antara para nabi dari kalangan Bani Israel itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu kerusakan pertama yang mereka lakukan. Wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Nah, kemudian mereka pun juga berupaya untuk membunuh orang-orang manusia yang berbuat adil. Jadi kalau ada orang yang suka memperbaiki manusia, menyuruh manusia berbuat baik, jangan melakukan kemungkaran, ini orang Yahudi nggak suka. Saking nggak sukanya orang Yahudi, maka orang-orang yang senantiasa menyuruh orang berbuat baik, berbuat adil, itu tidak luput dari upaya pembunuhan. Ini kerusakan pertama. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkan kabar gembira kepada mereka wahai Muhammad dengan azab yang pedih. Itu kerusakan yang pertama. Kemudian ada pula sebagian ulama yang menafsirkan ayat tadi, Ali Imran ayat 21, bahwa kerusakan pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka itu membunuh Nabi Ash'iyah atau Yesaya. Dalam bahasa Ibrani mereka sebut dengan nama Nabi Yesaya. Atau dengan memenjarakan Nabi Armia, atau dengan melanggar hukum-hukum Taurat, melanggar hukum-hukum Taurat. Ini kerusakan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang pertama kali. Kemudian kerusakan yang kedua, kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sebagian ulama mengatakan mereka membunuh Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Kemudian mereka pun juga punya keinginan untuk melenyapkan Nabi Isa alaihissalam. Ini sebagian ulama tafsir mengatakan demikian. Ada pula yang menafsirkan bahwa kerusakan kedua yang dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah mereka mencaplok, menduduki Masjidil Aqsa. Mereka menguasai, melakukan penindasan, kezoliman dan pembantaian di sekitar Masjidil Aqsa, seperti yang sekarang ini, yang dirasakan oleh teman-teman kita, saudara kita Muslim yang ada di Palestina. Ini kerusakan yang kedua menurut sebagian ulama tafsir. Dan itu Bapak Ibu semua akan terus berlangsung sampai terjadinya hari kiamat. Sampai akhir zaman. Itu kerusakan yang kedua. Nah, bahkan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kerusakan Yahudi ini bukan hanya mereka lakukan di Palestina. Bahkan di setiap bangsa, di setiap negara, pasti di situ ada orang Yahudi yang berperan aktif untuk merusak negara itu. Termasuk Indonesia. Jadi jangan dikira Indonesia yang mayoritas Muslim ini kemudian tidak dirusak sama Yahudi. Cuma Yahudi ini
pengecut. Mereka itu tidak berani adeperai, bertatap muka. Ya. Mereka tidak berani melakukan kerusakan di muka bumi dengan cara bertatap muka langsung, nggak berani. Mereka beraninya itu berlindung di balik layar, aktor intelektual. Itu Yahudi, Pak. Ya. Mereka membuat kerusakannya itu cuma di balik layar. Mereka punya saran, punya usulan, ya, yuk ini aku punya program nih, punya rencana strategis untuk merusak satu negara. Nanti yang melaksanakannya, ya, bukan mereka. Ya. Ada di kalangan munafikun, ya, dari kaum muslimin. Kemudian ada orang-orang musyriknya, ada orang-orang komunisnya, bahkan ada orang-orang Nasraninya. Mereka gunakan mereka untuk berbuat kerusakan di sebuah negara. Kita ingat di Perang Dunia Kedua, ya. Dalam Perang Dunia Kedua yang dibantai siapa, Pak? Nazi. Benar ya? Nazi Jerman. Itu ibu-ibu jangan mengira bahwa Yahudi itu cuma melakukan kerusakan kepada kaum muslimin, enggak. Bapak Ibu jangan pernah mengira bahwa mereka itu hanya melakukan kerusakan di Palestina, bukan. Di setiap bangsa dan negara, di setiap tempat orang Yahudi itu selalu berbuat kerusakan. Dalam Perang Dunia Kedua, orang-orang Nazi, ya, dibantai sama Yahudi, ya kan? Kemudian terjadinya peristiwa G30 SPKI, itu ada peran Yahudi di situ, ya. Ada CIA kan? CIA itu jangan dikira mereka tidak ada Yahudinya. CIA, FBI itu ada orang Yahudinya. Bahkan mereka sebagian besar adalah orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian peristiwa tahun 98 reformasi itu jangan dikira mereka nggak ada Yahudinya untuk merusak Indonesia, ada. Ya. Maka Indonesia ini termasuk juga di antara salah satu negara yang menjadi sasaran kerusakan orang-orang Yahudi. Ya. Ini Bapak Ibu semua, karakter dari orang Yahudi, mereka suka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi anehnya, ya, karakter Yahudi ini juga ternyata, ya, diadopsi oleh kaum muslimin tanpa mereka sadari. Ya. Ada sebagian di antara manusia dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ketika Allah berfirman, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian itu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bumi. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di darat dan kemudian di laut. Coba itu yang melakukan siapa? Orang-orang beriman, orang-orang Islam, ya. Bromo, ya. Enak-enak hijau rano kayak begitu dirusak, ya. Dengan prewedding. Itu contoh. Ya. Mereka menebarkan kerusakan di muka bumi ini. Itu siapa melakukan? Mereka adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita sesama muslim berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Dan kerusakan di muka bumi yang paling fatal Bapak Ibu semua, ya, dibandingkan dengan kerusakan fisik. Rusaknya infrastruktur, bangunan fisik rusak, itu masih bisa direnovasi, ya, masih bisa dibangun dan seterusnya. Tapi kalau sudah kerusakan berupa kekafiran, kemunafikan, ya, kesyirikan, kemudian kebid'ahan dan kesesatan yang lainnya, ini kerusakan yang lebih parah. Untuk memperbaiki kerusakan yang kedua ini Bapak Ibu, perlu waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun untuk memperbaikinya. Ya. Apa buktinya? Coba bangsa kita ini udah berapa tahun sih Pak? Menganut faham animisme, dinamisme, tahayul, khurafat, apalagi banyak ya. Butuh berapa tahun ini Pak untuk menyadarkan umat dari kesyirikan, untuk menyadarkan umat dari kebid'ahan, untuk menyadarkan umat untuk kembali ke Islam yang benar. Itu butuh berapa tahun? Sampai sekarang kan nggak pernah selesai kan? Nggak pernah selesai, bertahun-tahun. Dan selalu ada pihak-pihak yang kemudian mengkanter, ya, mengkanter orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki bumi ini loh Pak, dari kerusakan bid'ah, kafir, syirik. Ini ya Allah luar biasa.
Ya kan? Tapi kalau bangunan fisik enggak lama, Pak. Ya, begitu rusak selesai hancur, ya butuh cuma setahun, 5 tahun lah paling banter. Ya, 5 tahun untuk kemudian bangunan fisik itu kemudian selesai. Tapi kalau kerusakan yang ini, Masya Allah, ya mungkin kalau kita meninggal dunia pun tidak selesai nih Pak. Kerusakan yang kedua ini, ya ini fatal. Ya. Nah, dan itu juga anehnya dilakukan oleh teman-teman kita sendiri, ya sesama Muslim. Mereka berbuat kerusakan setelah Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki kerusakan itu. Oke. Niku sing nomor siji. Sing nomor kali, yang nomor 2. Karakter orang-orang Yahudi itu mereka berilmu, tapi tidak mau beramal. Tak baleni. Karakter orang Yahudi yang kedua, mereka itu orang-orang yang berilmu, tetapi mereka tidak mau beramal. Nah, apa ada dalilnya? Nggih kata. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ya, itu nyuruh kita apa Bapak Ibu? Ya. Allah kan nyuruh kita begini. Ihdinas siratal mustaqim. Allah menyuruh kita untuk minta kepadanya, memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita ini minta diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Niku kita baca, kita minta 17 kali loh Bu, dalam sehari semalam. Nggih, betul toh? 17 kali. Nah, terus yang dimaksud dengan hidayah ini apa? Ya, dengan pirsani surat An-Nisa ayat 69. Yang dimaksudkan dengan hidayah di sini yang Allah minta supaya kita ini minta 17 kali dalam sehari semalam itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid, wassolihin, kemudian orang-orang soleh. Loh niki, ya. Jadi jalannya para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, inilah jalannya yang Allah kita suruh minta 17 kali. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, itu An-Nisa 69. Nah, kemudian cukup? Enggak. Kemudian Allah melanjutkan pula, tidak cukup kamu cuma minta hidayah supaya diberikan jalan hidayah. Maka permintaan yang kedua, mintalah kamu kepada Allah untuk minta perlindungan dari ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapa ini jalan yang maghdub, yang dimurkai sama Allah Ta'ala? Nah, para ulama tafsir mengatakan orang-orang yang dimurkai dalam surat Al-Fatihah itu tidak lain adalah orang-orang Yahudi. Loh, napa Ustaz kok orang-orang Yahudi itu kok dimurkai? Nah, para ulama mengatakan, menjelaskan mereka itu dimurkai sama Allah Ta'ala disebabkan karena mereka itu punya ilmu tetapi mereka tidak mau mengamalkan. Nah, contohnya apa? Contohnya yang pertama, mereka itu berilmu, ya, bahwa nanti di akhir zaman akan datang kepada mereka seorang nabi, ya, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kemudian ciri-cirinya disebutkan di situ. Cirinya, dia tinggal di sebuah negeri yang banyak pohon kurmanya. Satu. Ciri yang kedua, nabi ini tidak suka makan sodakoh, makan zakat. Ciri yang ketiga, nabi ini cuma mau makan dari hasil hadiah. Ciri yang keempat, bahwa nabi ini di antara kedua punggungnya itu ada stempel nubuwah, stempel kenabian. Dan masih banyak lagi cirinya. Itu Bapak Ibu semua
disebutkan di dalam kitab mereka yang bernama Taurat, itu mereka sampai ngelontok apal di luar kepala, Bapak Ibu. Itu ilmu yang mereka ketahui pertama kali. Ya. Dan mereka beranggapan yang mereka tunggu-tunggu bahwa nabi yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Taurat itu adalah nabi yang datang dari kalangan Bani Israel. Nabi dari bangsa Yahudi, itu harapan mereka. Ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Okay. Al-Baqarah 146. Di situ Allah ngendikan gimana? Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil. Ya. Ya'rifunahu, mereka itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka itu mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, saya tanya ini, ibu-ibu lebih mengenal anaknya sendiri, anaknya jenengan sendiri, apa saya? Ya tentu ibu-ibu kan lebih mengenal. Loh kenapa? Loh karena ibu-ibu kan yang melahirkan. Yang melahirkan, merawat mulai dari bayi, didulang, diwawii, diganti pempese, ya kan? Sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai dia nikah lagi. Jenengan kenal. Mulai dari hobinya, gitu, kesukaan makanannya, apa yang enggak disukai sama anaknya, ampun. Dengan mengenal baik dengan anak-anaknya. Maka orang Yahudi pun juga demikian. Mereka mengenal sangat baik anak-anak mereka. Ya. Kemudian bahkan saking mereka kenalnya dengan anak-anak mereka sendiri, maka mereka pun juga kenal sekenal-kenalnya dengan sangat baik, yaitu akan datangnya Nabi di akhir zaman. Tuh. Itu ilmu yang pertama yang mereka ketahui. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Maka datang surat Al-Baqarah ayat 89. Oke, Al-Baqarah ayat 89. Tatkala mereka mengetahui ternyata nabi yang mereka impikan, yang mereka harapkan itu, oh kok tiba no duduk kok Yahudi ya, kok bukan dari Bani Israel ya, maka Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Oke. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya. Sebelumnya mereka ini biasa meminta, memohon kedatangan seorang nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi ceritanya niku ngeten, Bu. Jadi orang Yahudi itu dimanapun mereka berada, mereka tinggal, pasti diusir sama orang. Jangan perhatikan ini. Tidak ada bangsa Yahudi dimanapun mereka bercokol, mereka menempati suatu tempat, daerah, negara, pasti mereka itu akan diusir. Mulai dulu sampai sekarang Palestina. Ya. Ada di Mesir diusir. Ya, ada di Indonesia diusir. Ada di mana lagi? Mesti diusir. Ya. Sehingga membuat mereka ini seakan-akan menjadi orang yang paling terzolimi, bangsa yang paling ditindas, bangsa yang paling dianaktirikan. Lalu diusir, Pak. Makanya kemudian mereka minta kepada Allah, berdoa, Pak, ya Allah, tolonglah datangkan kepada kami seorang nabi, ya, di mana nabi itu akan menolong kami, memberikan kemenangan kepada kami atas mereka orang-orang kafir. Anggapan mereka begitu, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Allah pun kemudian mengabulkan permintaan mereka. Nah ini Allah datangkan kepada mereka seorang nabi penutup. Gini ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu muncul seorang nabi sesuai dengan permintaan mereka, falamma ja'ahum. Ya ini. Maka setelah datang kepada mereka, yaitu seorang nabi Muhammad, ma'arufu,
apa yang telah mereka ketahui, mulai namanya, ciri-cirinya, kafaru bih. Mereka kemudian menolak, mengingkari keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akibatnya falaknatullahi alal kafirin. Maka Allah timpakan laknat atas orang-orang yang kufur, yang ingkar tadi itu. Nah, apa buktinya? Kalau orang-orang Yahudi itu mengenal baik dengan Kanjeng Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kan berdagang bersama dengan pamannya Abu Thalib di negeri Syam, ya, cerita yang sangat terkenal, ya. Maka ketika ada di Syam ada rohib Yahudi yang bernama Buhaira, betul ya? Buhaira ketika melihat Kanjeng Nabi ini, subhanallah, belum dikabarkan, ya, belum dikenalkan sama Abu Thalib, cuma ditanya, ini siapa? Ini anakku, kata Abu Thalib. Apa kata Buhaira? Enggak, kamu bohong, itu bukan anakmu. Coba Bu, kok bisa tahu nih Buhaira bahwa yang dibawa oleh Abu Thalib itu bukan anaknya, keponakannya, kok bisa tahu? Dari mana? Ya dari Taurat, ya, dari Taurat, dari Injil. Maka kemudian ingin memastikan lagi Buhaira, dipanggil anak itu. Coba bawa ke sini anakmu itu. Maka dibawa Abu Thalib itu, ya. Kemudian dilihat sama Buhaira, benar bahwa ternyata, ya, di antara kedua punggung Nabi itu ada stempel kenabian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membuat ajib Buhaira, ini Nabi kalau berjalan kemanapun selalu dinaungi sama awan. Tuh. Maka Buhaira kaget. Ini kayak, ya, yang dialami sama Nabi Muhammad itu persis sebagaimana yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Tuh, ini Nabi. Ini Nabi akhir zaman ini yang ditulis dalam Taurat dan Injil. Maka apa kata Buhaira? Cepat kamu bawa pulang dia, ya. Jangan sampai anakmu ini atau keponakanmu ini diketahui oleh orang-orang Yahudi. Sampai kayak gitu loh, Pak. Ya. Loh, kenapa? Kalau sampai dia diketahui, dikenal sama orang Yahudi, pasti dia akan dibunuh. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Tuh, Pak. Ya. Itu benar-benar mereka luar biasa, ya. Ilmu yang Allah berikan sama nabi Yahudi. Bahkan bukan hanya itu, ya. Orang Yahudi ini Masya Allah, ya, saking mereka itu pinternya, mereka berilmunya, sampai mereka itu membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Ada sahabat Nabi, ya, memang sahabat Nabi itu kan, ya, karena waktu itu kan masih berproses, ya, berproses iman dan tauhidnya, dan juga tingkatannya berbeda-beda, ya. Itu ada salah seorang sahabat Nabi itu bersumpah dengan mengatakan bil Ka'bah, demi Ka'bah. Tidak boleh kan dalam Islam, ya, demi Ka'bah. Nah, orang Yahudi ternyata tahu, Pak. Tahu kalau bersumpah dengan makhluk Allah itu dilarang, tidak boleh. Maka orang Yahudi mengatakan kepada sahabat Nabi ini, loh, tidak boleh kamu bersumpah dengan Ka'bah. Kamu bersumpah dengan makhluk itu tidak boleh. Ya, itu sampai mereka tahu. Maka kemudian sahabat Nabi ini tidak terima. Enggak, bukan begitu. Afwan. Kemudian orang Yahudi ini bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Yahudi ini, Muhammad, sampai niku ndak ngandani muridmu ta? Ya. Kamu ndak ngasih tahu, tidak menegur sama sahabatmu ta? Loh, kenapa? Sahabatmu itu sudah bersumpah atas nama Ka'bah. Kan nggak boleh bersumpah atas nama makhluk. Nah, akhirnya kemudian Nabi mendatangi sahabat tadi. Iya, benar, ya. Kalau kalian mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan birabbil Ka'bah, dengan pemiliknya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Loh, coba nih, Pak. Lah kok ngerti itu loh. Nek Yahudi, ya, tentang masalah iman, tentang masalah tauhid, enggak bolehnya bersumpah dengan nama makhluk, kok tahu dari mana? Dia dari Taurat, ya kan? Sehingga kemudian ketika melihat mereka sesuatu yang enggak benar, mereka ingatkan,
Tapi sayang, ya sayang, ilmu yang mereka miliki itu tidak sampai masuk ke dalam hati, ya, tidak sampai masuk ke dalam jiwa mereka, sehingga kemudian mereka berilmu tapi tidak mereka amalkan. Nah, Bapak Ibu, ternyata karakter Yahudi yang kedua ini, masya Allah, ya, diadopsi juga oleh kaum muslimin, ya, sehingga banyak kita lihat, ya, sebagian teman-teman kita yang sudah ngaji, ya. Kalau yang sudah ngaji itu kan ya otomatis berilmu, ya. Setiap hari mereka datang kajian, ya. Setiap minggu Ahad pagi ada kajian, bahkan sebulan sekali takbir akbar, pengajian umum juga ada kajian, ya kan? Ya, berarti kan ilmu sudah ada. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, ilmu ya cuma sebatas ilmu, wawasannya cuma kemudian sebatas wawasan. Ya, ilmu apa yang mereka catat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Sehingga apa yang terjadi? Ya, banyak kemudian, ya, peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita ngelus dada. Ya, ono sing ikhwan, maaf nih, ya, utang gak tahu bayar. Yo padahal yo tahu ilmunya masalah hutang piutang. Bener nggih? Nah, utang gak pernah bayar, apalagi ada pula suami yang sudah ngaji katanya berbuat kasar sama istrinya. Nah, apalagi mendolimi istrinya, apalagi, ya, ada pula yang diceritakan ikhwan yang sudah lama ngaji katanya suka chatting sama wanita. Loh, katanya begitu, ya. Loh, padahal mereka kan sudah ngaji, gitu kan? Dan inilah yang kemudian diingatkan Bapak Ibu semuanya, ya. Jangan sampai karakter yang kedua ini kita punya ilmunya tapi kemudian kita tidak mengamalkannya. Ya, termasuk ini juga berlaku juga untuk saya pribadi. Ya, peringatan juga kami kepada kami pribadi. Ya. Nah, maka kalau kita mengaku benar-benar benci, melaknat Yahudi, ya jangan hanya sekedar maaf nih, cuma mendoakan, kemudian donasi, kemudian memboikot. Bagus, ya. Bagus, ini luar biasa efeknya. Tetapi jangan lupa kita pun juga harus memboikot karakter dan ajaran-ajaran Yahudi yang tidak kita sadari itu diadopsi oleh kaum muslimin. Berarti sudah dua nih Pak, Bapak Ibu. Dua karakter Yahudi yang sudah diadopsi oleh kaum muslimin. Nah, ini yang kedua ini lebih parah lagi. Banyak di antara ikhwan-ikhwan dan mungkin juga umat-umahat yang sudah ngaji tetapi ilmu mereka hanyalah sebatas wawasan, ya, tidak diamalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surat Jumu'ah atau ya, Jumat atau apa ya. Allah berfirman di situ, "Masalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha." Ya. Kemudian orang-orang, siapa ini? Orang Yahudi, Pak. Orang-orang Yahudi itu diberikan mereka Alkitab, Taurat. Tsumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak mengamalkan Taurat itu. Kama salil khimari yahmilu asfaro. Allah gambarkan di situ perumpamaannya seperti seekor keledai yang di atas punggungnya itu membawa kitab-kitab yang tebal. Bapak Ibu, nun sewu. Allah itu kalau mensifati suatu kaum, keburukan suatu kaum itu enggak main-main. Langsung Allah berikan sifat perumpamaan yang paling jelek, yang paling hina. Ya. Napa perumpamaan yang paling hina? Kewan. Ya, binatang, Bu. Ya. Contoh, orang Yahudi mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Allah sifatkan apa? Kayak keledai. Ya. Tahu keledai? Keledai niku, Pak. Ya. Kalau di atas punggungnya mereka dibawain barang-barang, yo kambi, yo perabotan, yo kemudian kitab-kitab sampai banyak tebel. Keledai itu enggak pernah tahu, Pak. Yang ada di atas punggungnya itu apa? Klambi, apa perabot, apa kitab, sak piro akeh wernane apa, isine gimana, itu keledai enggak tahu. Ya, maka itulah gambarannya orang-orang Yahudi yang berilmu tidak beramal seperti keledai. Ya.
Ada pula yang kadang Allah itu mensifatkan ya anjing. Tuh, ngeri Pak, ya. Allah mensifatkan manusia itu seperti anjing. Mari keledai, kere, anjing. Ya. Kemudian ada pula Allah mensifatkan mereka seperti kera dan babi. Luar usah. Ya. Keledai, kere, kera, babi. Itu di Al-Quran. Itulah gambaran perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah sifatkan seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka itu lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Loh, ngoten Pak. Nggih. Nah, itu karakter yang kedua. Nggih. Yang ketiga, karakter Yahudi yang ketiga, mereka itu suka menyembunyikan ilmu dan kebenaran. Tak baleni alon-alon. Karakter Yahudi yang ketiga suka menyembunyikan ilmu dan kebenaran. Monggo dibuka Al-Qur'ani surat Ali Imran ayat 71. Surat Ali Imran ayat 71. Allah di situ ngedawuh, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Nek Allah manggil ahli kitab mesti Yahudi dan Nasrani. Lima talbisunal haqqa, mengapa kalian itu suka mencampur adukkan yang benar bil batili dengan yang batil. Jadi yang Yahudi niku ahli kitab niku senengane mentalbis, mencampur adukan sing bener mbek sing salah, yang hak dengan yang batil. Niku gaweane Yahudi pun, Yahudi Nasrani. Ya kan? Maka kalau ada ya di zaman kita sekarang ini ada orang yang sulit membedakan yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil, itu karena kerjanya Yahudi. Ya. Mereka suka mencampur adukan sing yang salah mbek sing bener. Jadi kemudian umat Islam nggak paham sing bener sing di, sing salah yo sing di. Yang hak yang mana, yang batil juga yang mana. Ya, karena memang kerjanya Yahudi dan Nasrani begitu. Ya. Kemudian wataktumunal haqqo. Nah, nih. Dan kemudian kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahuinya. Loh, niku kerjanya Yahudi Nasrani itu suka menyembunyikan ilmu dan kebenaran. Tak ceritani. Bapak Ibu kersa diceritani, nggih. Apa buktinya kalau orang Yahudi itu suka menyembunyikan ilmu, suka menyembunyikan kebenaran? Ya, suatu ketika, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan rohibnya Yahudi, pendeta Yahudi. Kemudian pendeta Yahudi itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, Muhammad, sesungguhnya ada di antara tokoh kami. Ya. Kalau Yahudi bilang tokoh, berarti itu orang yang dihormati, Pak. Dihormati, disegani. Dan itu biasanya rohib, pendeta. Ada di antara tokoh kami yang sudah menikah berzina. Ya. Lalu bagaimana hukumnya di dalam agamamu? Nah, Yahudi ini tanya hukumnya bagaimana di dalam agamamu. Nah, kenapa kok tanya begitu Bapak Ibu? Karena Yahudi ini pingin tahu barangkali di dalam Islam itu ada hukuman yang lebih ringan. Oke, saya ulangi, Yahudi itu pingin tahu mbok menawa ning Islam itu ada hukuman yang lebih ringan. Lebih ringan dari apa? Dari rajam. Loh. Jadi dalam Taurat itu sudah ada hukum yang mengatakan orang yang sudah menikah berzina maka hukumannya dirajam. Niku sampun wonten teng Taurat. Nah, maka orang Yahudi ini tanya, apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, loh, bukankah hukuman itu sudah disebutkan di dalam kitabmu yang bernama Taurat? Loh, ya tapi tahulah, ya. Apa jawab mereka Rahub Yahudi? Enggak ada.
Tidak ada di dalam kitab kami yang menyebutkan hukuman bagi orang yang menikah kemudian berzina dirajam. Enggak ada. Kata Yahudi begitu. Ah mosok ya. Deloken dhisik lah. Mosok gak ono temenan ta? Lho enggak percaya sampean gak ono kok. Emangnya kita ini carpak. Ya kan? Kata Yahudi begitu. Emang kita ini berdusta. Nah, maka kemudian ya datanglah seorang rohib Yahudi yang sudah masuk Islam. Nah, jadi orang Yahudi itu ada Pak yang sudah masuk Islam dari kalangan para sahabat Nabi. Sinten? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ya. Ini mantan pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam. Ya. Nah, kemudian pada suatu ketika Abdullah bin Salam ini menceritakan sama Nabi, ya Rasulullah, jenengan nek ketemu sama orang Yahudi, wis ojo jenengan percaya omongane. Jangan pernah digugu dipercaya omongannya, jangan pernah diyakini kebenarannya. Lho napa? Ya, karena Yahudi itu ya Rasulullah, mereka itu punya pura karakter, suka berbohong dan kemudian memutarbalikkan fakta, menyembunyikan ilmu dan kebenaran. Oh gitu. Nah, apa buktinya? Wis ngeten. Coba nanti suatu saat jenengan undang orang Yahudi, ya. Undang orang Yahudi, coba jenengan tanya, apakah kalian kenal dengan Abdullah bin Salam? Coba nanti jenengan pirsani jawabannya gimana. Benar, Bu? Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang rohib-rohib Yahudi, diundang sama Nabi, ya, diundang sama Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Ya maksarul Yahud, wahai bangsa Yahudi, berimanlah kalian kepadaku dan bertakwalah kepada Allah Taala. Jawabannya Yahudi, kok nyimut? Ya, ndak gelem aku. Ya, lo kenapa ndak mau? Ya, karena kamu bukan dari bangsa kami. Kamu bukan dari bangsa Yahudi. Kamu adalah nabinya bangsa Arab. Enggak, kami enggak mau beriman. Itu jawab orang Yahudi. Maka Nabi kemudian bertanya, oke. Terus jenengan kenal lah sama Abdullah bin Salam? Kata Rasulullah, oh ya kenal baik. Ya. Huwa sayyiduna wa alimuna. Loh, ini jawabannya orang Yahudi. Abdullah bin Salam itu adalah orang tuan kami, junjungan kami, sayyid kami dan orang yang paling pinter di antara kami. Soalnya tidak ngerti Pak, kalau ternyata dia sudah Islam. Dikira Abdullah bin Salam itu masih jadi rohib. Itu katanya. Ya, maka kemudian apa yang terjadi? Ketika Abdullah bin Salam disuruh sembunyi sama Nabi di balik tembok, disuruh keluar. Abdullah bin Salam, ta'al, keluar. Keluar Bu, Abdullah bin Salam, keluar. Nah, langsung kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, ya, wahai rohib-rohib Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, kalian kenal siapa aku? Ya kan? Kenal baik. Maka saksikanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Padahal beliau sudah iman, ya. Tapi beliau ingin supaya mereka juga ikut beriman. Apa kata orang Yahudi? Mereka mengatakan huwa safihuna. Loh, duh, Abdullah bin Salam ini adalah orang yang paling bodoh, paling tolol, paling dungu di antara kami. Coba, ya. Tadi di awal bilangnya apa? Huwa sayyiduna wa alimuna. Dia itu sayyid kami, junjungan kami, tuan kami, orang yang paling berilmu di antara kami. Setelah dia melihat Abdullah bin Salam itu dia beriman, langsung berubah. Huwa safihuna. Dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Oke? Nah, kita kembali. Nah, kemudian Abdullah bin Salam ini, ya kan, tentang kasus zina tadi itu mengatakan, ya, karena dia sudah ceritanya sama Nabi bahwasanya orang Yahudi itu katanya nggak ada tuh masalah hukum rajam untuk orang yang berzina yang sudah menikah di Taurat, nggak ada. Kata Abdullah bin Salam, ya, ada, ya.
telah disebutkan di dalam kitab kalian. Aku apa loh, kata Abdullah bin Salam gitu. Ndak ada. Ayo wis dibuka Taurate. Pasal ini, ayat ini bunyinya demikian. Dibawa Pak Tauratnya. Ya, sama Rohib Yahudi dibawa. Ya. Waktu itu ada seorang rohib Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Beliau itu ayahnya Sofiyah binti Huyai. Mertuanya Kanjeng Nabi. Ya, tapi masih Yahudi. Mertuanya Kanjeng Nabi. Ayahnya istri Nabi yang bernama Sofiyah binti Huyai. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab maju bawa Taurat. Dibalik. Yang katanya tadi itu pasalnya ini, halaman sekian, ayat ini, bunyinya ini. Nah, ini Pak sifat Yahudi. Ketika dia membaca itu, kata yang ada rajamnya ditutup pakai jari, paham? Ditutup pakai jari. Kemudian dibaca, wis wocon, kata Abdullah bin Salam, dibaca. Suet, kata rajamnya ditutup. Tuh kan, nggak ada mana. Sini. Nah, akhirnya kemudian Huyai bin Akhtab dipanggil. Apa iya gak ono rajame? Oh ngaku apal. Kemudian setelah dibuka, lihatlah bukaan jarimu. Begitu dibuka jarinya, apa yang terjadi? Ternyata ada kata-kata rajam. Loh, subhanallah, ya. Ini Pak, Ibu semua, ya. Jadi orang Yahudi itu ini buktinya. Wes ono kata-kata rajam, sik disembunyikan ilmu itu, napa? Ditutup kata-kata rajam itu dengan jarinya. Begitu dibongkar sama Abdullah bin Salam, malu mereka. Ya, dipermalukan di hadapan Nabi dan kemudian di hadapan umum. Ya, ini karakter kedua. Mereka itu suka menyembunyikan ilmu dan juga kebenaran. Ya. Nah, terus karakter yang ketiga ini apa ada di dalam tubuh kaum muslimin? Ada. Ya. Ada sebagian orang-orang yang berilmu, ya, sebagian ustadz, sebagian kiai, sebagian habib, mereka sudah tahu sebenarnya tentang ilmu, tentang kebenaran. Mereka sudah tahu. Mereka paham bahasa Arab kok, ya, bisa baca kitab, bisa baca Quran, bisa ngaji. Oke? Bahkan mereka nahwu sorofnya pintar. Ya. Tapi apa yang terjadi? Banyak di antara tokoh-tokoh agama, ya, mereka itu menyembunyikan ilmu dan kebenaran dari kaum muslimin. Lah kok disembunyikan untuk apa Ustaz? Untuk supaya umat Islam itu tetap bodoh, tetap tidak paham dengan syariat, tidak paham dengan hukum Islam. Nanti kalau sampai umat Islam itu pinter, faham tentang syariat, faham tentang hukum Islam, maka otomatis yang rugi sinten? Yo kiainya, ustadznya, habibnya. Kenapa rugi? Karena tidak ada lagi income, pendapatan yang akan mereka dapatkan dari murid-murid dan pengikutnya. Loh kan? Terjadi Bapak Ibu semua pada tubuh kaum muslimin ini tanpa disadari. Gitu kan? Nah, tapi insya Allah kalau orang itu, ya, semua orientasinya adalah akhirat, maka insya Allah ilmu dan kebenaran akan tetap disampaikan meskipun itu adalah pahit rasanya. Dan mereka takut kok ditinggal muridnya, takut pengaruh, ya kan? Kemudian murid-muridnya pengikutnya beralih ke pengajian lain, itu alasan mereka, ya, takut kehilangan masa, ya. Makanya kemudian ilmu dan kebenaran itu disembunyikan. Wallahu musta'an. Ya. Itu karakter yang ketiga. Nah, karakter yang keempat, mereka itu bangsa yang suka menyembah, beribadah kepada tokoh agamanya. Ya, tak baleni alon-alon. Yang keempat, mereka itu bangsa yang suka menyembah dan beribadah kepada tokoh agamanya. Ya, napa dalile? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 31. Monggo disimak, dibuka Qur'annya surat At-Taubah ayat 31. Niki dawuh saking pusat. Nggih.
langsung dari pusat nih berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi menjadikan orang-orang alimnya, ya, tokoh-tokohnya dan rohib-rohibnya, pendeta-pendetanya, arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka menuhankan Al-Masih Isa putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, mari kita lihat. Ya. Allah di situ memberikan informasi orang-orang ahli kitab menjadikan tokoh-tokohnya, rohib-rohibnya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada seorang sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim. Oke, Adi bin Hatim. Nah, di saat itu beliau itu sudah masuk Islam, tetapi Islamnya masih angin-anginan, masih belum kokoh imannya. Sampai kemudian suatu ketika Abdullah bin Salam, Adi bin Hatim radhiyallahu an, ya, itu bertemu dengan Nabi dalam keadaan berkalung salib. Ya. Maka kemudian ketika melihat itu Nabi mengatakan, lemparkan salib itu, disuruh buang. Ya, loh, kenapa kok dibuang? Ya, kemudian Nabi membacakan surat At-Taubah. Apa jawab Adi bin Hatim? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami ini, ya, orang Nasrani, ya, termasuk juga orang Yahudi, itu tidak pernah menyembah, beribadah kepada tokoh-tokoh agama kami. Rohib-rohib kami nggak pernah menyembah. Kata siapa kami menyembah mereka? Tuh, diingkarikan sama orang Yahudi Nasrani. Apa jawab Nabi? Maka Nabi mengatakan, alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Nah, bukankah mereka, para pemuka agama, tokoh agama itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya? Kemudian kalian pun juga mengharamkannya. Nabi tanya begitu. Wa yuhilluna ma haramallahu wa tastakhillunahu. Bukankah mereka juga, para tokoh agama itu, menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, yang haramkan, kemudian mereka pun juga menghalalkan? Nah, Adi bin Hatim jawab, iya, benar Kanjeng Nabi, betul itu. Maka Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum. Maka itulah yang dimaksud dengan menyembah dan beribadah kepada mereka. Tuh Pak, ini karakter Yahudi, ya. Jadi mereka itu dari dulu sampai sekarang, mereka itu hobinya, kebiasaannya suka menyembah, beribadah kepada tokoh-tokoh agama mereka. Niki dalile, nggih. Ayat tadi kemudian dihubungkan dengan tafsirnya, kisahnya Adi bin Hatim. Pertanyaannya, kira-kira karakter Yahudi yang keempat ini ada tidak pada tubuh kaum muslimin? Ada Ustadz, ada. Ya, di mana mereka itu menjadikan orang-orang soleh, ya, orang-orang yang dianggap wali, ya, orang-orang yang dianggap sebagai aulia Allah, mereka sembah, mereka ibadahi. Oh ngamuk Pak, jangan sapa kakek. Oh ya, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah wali, kami tidak beribadah kepada aulia Allah. Kami loh tidak menyembah ustadz, ya, kami tidak beribadah kepada ustadz. Kata siapa? Nah, maka jawabannya ini. Jawabannya adalah pertanyaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa pertanyaannya? Bukankah ketika para ustadz, ya,
mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, kemudian murid-muridnya, pengikutnya pun kemudian ikut menghalalkan, demikian pula sebaliknya. Ketika ustadz mereka, tokoh-tokoh agama mereka, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mereka pun juga ikut mengharamkan. Ya, jawabannya iya. Kita lihat Bapak Ibu, ya. Dan ini juga menimpa sebagian kita. Oke, menimpa sebagian kita. Jadi ketika, ya, suatu hukum nih di dalam Islam, dalilnya Al-Quran disampaikan, dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, ya, diberitakan. Tetapi, ya, berhubung ustadznya ini, ya, ustadznya ini berpendapat lain daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dipilih mana? Ustadznya, ya. Ustadzku tidak berkata demikian. Nunggu pendapat ustadz saya. Nunggu pendapat kiai saya. Sebentar menunggu pendapat kiai saya. Itu terjadi, ya. Sehingga kemudian apa? Ya. Begitu, ya, sang ustadz ini berfatwa, hukumnya demikian, tidak boleh demikian, harus demikian, tidak boleh begitu. Ya, langsung kemudian murid-muridnya dan kemudian pengikut-pengikutnya, mereka kemudian sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Ya. Meskipun, ya, sudah datang nih bantahan dari beberapa ustadz. Maaf, ya, dari ustadz 1, dari ustadz 2, dari ustadz yang ketiga, dibantah semua pendapat ustadznya. Apa? Ya, barang siapa yang menyelisihi pendapat ustadz saya, maka dia bukan termasuk golongan saya. Itu terjadi, Pak. Betul kan? Makanya kemudian inilah yang membuat terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Ini sebabnya. Karena mereka lebih gugup, lebih mentaati apa yang difatwakan oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, dibandingkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, saya kasih contoh. Napa contohnya? Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, contoh sederhana, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak bisa masuk surga sampai kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak bisa beriman sampai kamu saling mencintai. Benar nggih? Ala adullukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan sama kalian satu amalan, kalau kamu mau melakukannya maka akan terjadi saling cinta mencintai di antara kalian? Jawabannya sederhana. Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Saya tanya sama Bapak Ibu, ya. Kanjeng Nabi nyuruh kita tebarkan salam di antara kalian atau tebarkan salam di antara orang-orang yang sekelompok dengan kalian? Napa jawabannya? Nah, yang pertama, tebarkan salam di antara kalian, ya. Baik dia itu muslim yang kalian kenal, baik yang tidak kalian kenal, ya. Baik itu sepengajian dengan antum, tidak dengan sepengajian dengan antum, baik yang ikut satu kolam dengan antum, yang tidak satu kolam dengan antum. Kan ngoten, Pak. Dawuh Kanjeng Nabi, tebarkan salam di antara kalian. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, afsus salama ta'rif wa malam ta'rif. Tebarkan salam baik kamu kenal maupun tidak kenal. Nah, prakteknya saat ini pripun? Ya. Prakteknya sekarang bagaimana? Prakteknya sekarang ini adalah mereka mau menyebarkan salam dan menjawab salam cuma kepada orang-orang yang ada satu kelompok. Benar apa mboten? Loh. Tuh, Pak.
Padahal jelas ini sabdanya Kanjeng Nabi, sahih hadisnya, mboten dhaif, apalagi sampai maudhu, naudzubillah. Ya, menyebarkan salam, Pak, di antara kita. Ya, Nabi tidak nyuruh tebarkan salam sesama salafi, tebarkan salam sesama Muhammadiyah, tebarkan salam sesama NU. Kan Nabi tidak bilang begitu. Tebarkan salam di antara kalian. Loh, ini terjadi, ya. Pokoknya gak melok pengajiannya Ustadz Fauzi gak disalami. Keliru. Yang tidak ikut pengajiannya dengan kelompok saya tidak bakal saya salami dan tidak akan saya jawab salamnya. Loh, ngoten. Makanya kita ketemu, Pak, dengan teman-teman kita. Maaf ini, yang sama sudah ngaji, berhubung yang satunya kelompok ini, satunya kelompok itu, kemudian ketemu, yo ndak salam. Ya. Nek jenengan salami gak kira dijawab. Nanti kalau ditanya, loh, saya salam kok nggak dijawab? Apa jawabannya? Udah saya jawab di dalam hati. Ya Allah, lah nggak dewe salam lo nggak di dalam hati. Assalamualaikum lo banter. Jawabannya, wis tak jawab. Kapan? Di dalam hati. Allah ya salam. Ya, ya kita jawabnya dengan keras ya, kemudian jawablah dengan keras. Waalaikumsalam, kan ngoten. Lah ini contoh, ya. Jadi mereka itu menyembah, ya, tokoh-tokoh agama di antara mereka. Loh kok bisa? Ustadznya pun sanjang, sudah katakan pokoknya, ya, tidak boleh salam kepada orang-orang ahlul bid'ah. Ini udah dasare, Pak. Tidak boleh salam, tidak boleh duduk, tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang ahlul bid'ah. Benar, dalilnya benar, perkataan ulama. Tapi dalil itu dibawa secara serampangan. Jadi orang-orang yang dikatakan ahlul bid'ah itu menurut mereka, nggih, pokok saya enggak melok pengajianku, iku ahlul bid'ah. Nggih. Nek sampeyan enggak melok pengajianku, pengajian ustadku, ya sampeyan ahlul bid'ah. Ya aku ndak kira salam mbek sampeyan, aku gak gelem lungguh mbek sampeyan, aku gak gelem berinteraksi mbek sampeyan, soalnya sampeyan ahlul bid'ah. Lho ngoten Pak dalile, Pak. Itu terjadi. Maka berarti napa? Mereka lebih menggugu, lebih mentaati apa perkataan ustadznya, perkataan kiainya, perkataan habibnya daripada dalilnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Penjelasan. Nah, berarti saya kan enggak mengada-ada nggih. Sesuai dengan fakta. Al-Qur'an ini hadisnya juga ada faktanya juga. Ya. Itu karakter yang keempat. Ya. Sekaligus juga ajaran Yahudi. Yang keempat, yang kelima. Karakter orang-orang Yahudi itu banyak bertanya. Banyak bertanya. Tapi bareng wis dijawab niku gak diamalno. Mereka bertanya, tapi pertanyaan itu ketika sudah dijawab niku mboten diamalno, tidak dipraktekkan tapi ngeyel. Wis dijawab tapi dibantah. Itu karakter Yahudi, Pak. Ya. Yahudi tanya, Kanjeng Nabi, hukumnya ini gimana? Dijawab. Setelah dijawab dibantah. Ya. Nabi Musa ditanya, Nabi Musa, kalau gini ya apa? Dijawab sampai Nabi Musa. Udah dijawab, dibantah. Itu Yahudi, Pak. Ya. Napa dalilnya? Nah, ini dalilnya. Ya. Monggo dibuka Qur'annya sama-sama. Al-Baqarah ayat 68 sampai 71. Nggih. Surat Al-Baqarah ayat 68 sampai 61. Di situ Allah berfirman. Allah nyuruh napanku, Bapak Ibu? Allah nyuruh orang ahlul kitab Yahudi untuk tasbahu baqarah, menyembelih sapi betina. Itu perintahnya. Harusnya ya sebagai orang beriman nih, kalau datang perintah Allah sami'na wa ta'na. Udah kalau suruh nyembelih sapi betina sudah sembelih, enggak usah kakean takon. Ini berhubung ahli kitab Yahudi jawab, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Orang Yahudi mengatakan, cobalah Nabi Musa jenengan minta sama Tuhanmu, sampean kan nabi, ya, untuk menjelaskan sama kami sapi betina sing ya apa. Oh ampun, ya.
Sapi betina yang seperti apa? Dijawab sama Allah lewat Nabi Musa. Innaha baqaratul la faridun wala bikrun awalum baina dzalik. Sapi betina sing dikongkon sembelih iku sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, sing nyemek Bu. Ya, tidak tua tidak muda, sing kemampu, sing nyemek. Ya. Dilaksanakan enggak sama orang-orang Bani Israel? Boten. Faf'alu ma tu'marun, laksanakan apa yang diperintahkan sama kalian. Yo dasar Bani Israel. Wis ketemu, ya, sudah dijawab, takon maneh. Ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nabi Musa, mbok jenengan ngomong, tanya sama Tuhanmu, kira-kira sapi iku sing warnane apa? Yang warnanya apa? Ya, dijawab lagi sama Allah Ta'ala, ngalah. Ya wis dingalahi wis dijawab. Innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Sapi sing warnane kuning, ya, yang warnanya kuning sing didelok iku nyenengno. Ya, napa sapi sing warna kuning? Sapi Madura. Iya. Yeah. Sapi emas. Nek Madura kan coklatnya. Nah, sapi yang warnanya kuning terus didelok iku nyenengno. Ya, apa dilaksanakan? Enggak ternyata. Takon maneh. Jangan tanya lagi. Ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wis takon maneh Nabi Musa. Kira-kira sapi betina iku sing ya apa? Ya, wis dijawab takon maneh. Wis dijawab takon maneh. Ya wis ngalah wis. Ya, maka Allah kemudian menjawab, innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun, kata mereka. Ya, sesungguhnya ya sapi betina itu masih rancu sama kita. Maka Allah mengatakan sapi betina itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, yang tidak dipakai untuk mengairi tanaman, kemudian tidak cacat dan tidak ada belangnya. Yes. Udah 3 kali dijawab. Dilaksanakan enggak sama Bani Israel? Enggak. Ya. Mereka kemudian masih mengajukan protes sama Nabi Musa alaihissalam. Gregeten, Bu. Ya. Allah Ta'ala benar-benar gregeten, Nabi Musa juga termasuk mangkel. Ya. Ya, karena memang sifatnya Bani Israel begitu. Ya. Bangsa sing suka ngeyel, ya, dikandani ngeyelan, mokongan, ya, wis dijawab gak dilakoni. Maka kemudian mereka mengatakan, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi yang sebenarnya. Tak omes. Ya, begitulah mungkin. Nampeng kakek. Ya, mungkin begitu. Ya, lah ini sifat yang kelima. Nah, ada enggak ini sekarang sama umat Islam? Ada. Okay. Jadi wonten Bapak Ibu semua, ada profil orang-orang Islam itu ketika ada pengajian senengannya takon. Okay. Sukanya bertanya. Tidak buruk, tidak dicela. Tapi ingat, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita nih, ya. Bahwasanya orang yang suka bertanya itu dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, ya, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang paling banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiyaihim. Mereka adalah orang yang banyak bertanya dan kemudian menyelisihi nabi-nabi mereka. Loh, ini Kanjeng Nabi sudah pesan sama umat Islam, orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan sama Allah lantaran banyak bertanya. Loh, apa memang bertanya itu enggak boleh, Ustaz? Boleh. Nah, Allah kan sudah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono sampeyan iku kepada ahlu zikri, kepada para ulama yang sudah mengerti, yang sudah faham apabila kalian tidak mengetahui. Tetapi tidak semua pertanyaan itu mengandung kebaikan dan maslahat, baik untuk orang yang bertanya maupun orang yang ditanya dan kemudian pada audien. Tidak semuanya mengandung kebaikan.
Nah, terus pertanyaan yang seperti apa? Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan maksud dari hadis di atas, ya, yang binaskan sebelum kalian karena banyak bertanya. Beliau mengatakan, "I'lam anna su'ala ala aqsamin." Ketahuilah bahwasanya pertanyaan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ya, su'alul jahili ala fara'ididdin. Pertanyaan orang awam, orang yang masih bodoh tentang kewajiban agama. Kal wudu, seperti wudu, was salat, was saum, kemudian puasa, wa ahkamil muamalah, kemudian hukum muamalah, wa nahwi dzalika, dan yang selain itu. Ini pertanyaan, ya. Kalau ada orang masih bodoh, masih awam, tanya tentang kewajiban agama, pembatal wudu, tata cara wudu, pembatal sholat, rukun-rukun sholat, dan seterusnya. Ini pertanyaan yang baik, ya. Pertanyaan yang baik, maslahatnya untuk penanya, yang ditanya juga untuk kaum muslimin. Pertanyaan model yang kedua, as-su'alu anit tafaqquhi fid din la lil amali, yaitu pertanyaan untuk pendalaman agama, ya, tidak hanya diamalkan untuk dirinya sendiri. Mislu al-qadha, seperti masalah pengadilan, wal fatwa, kemudian masalah fatwa, wa hadza fardul kifayah, dan untuk pertanyaan nomor 2 ini hukumnya fardu kifayah. Oke, masalah apa? Pengadilan agama ini biasanya, atau masalah fatwa itu hukumnya fardu kifayah. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, bentuk pertanyaan, an yas'ala an syai'in lam yujibhullahu alaihi wala ala ghairihi. Pertanyaan yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk bertanya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis di atas yang nomor 3, yaitu pertanyaan yang Allah tidak wajibkan untuk bertanya. Kenapa? Ya karena nggak ada manfaatnya, ya kan? Nah, apa contohnya? Di zaman Nabi pernah terjadi, ya? Di zaman Nabi pernah terjadi. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Nabi bersabda, Innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kalian untuk haji, maka berhajilah. Nah, perintahnya disuruh haji. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, padahal pertanyaannya cuma sekali loh, Pak. Okay. Orang ini mengatakan, akulla amin ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, haji ini ku setahun sepindah, setahun sekali, bentahun, apa ya apa? Kata orang ini. Ya, ini kan pertanyaan yang mempersulit diri sendiri. Ya, maka mendengar pertanyaan itu, Nabi kemudian marah, menunjukkan muka yang merah sebagai tanda marah. Maka Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Andaikan aku mengatakan iya tiap tahun, maka niscaya haji itu akan diwajibkan atas kalian. Wala mastata'tum, niscaya kalian pun tidak akan sanggup haji tiap tahun. Tuh, ini. Jadi ini pernah terjadi di zaman Nabi, ya. Ada orang-orang yang bertanya, pertanyaan itu tidak ada manfaatnya, gitu kan? Andaikan dijawab pun, nah ini Pak, ya. Inilah yang kemudian, ya, kenapa sih orang-orang Bani Israel ahli kitab itu kok mereka itu diberikan oleh Allah ibadah, bahkan hukuman yang sangat berat dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini rahasianya. Kayak sholat 50 rakaat, gitu kan? Terus kemudian taubat nasuha, dengan cara apa? Saling membunuh, itu kan diantaranya. Ya.
Kenapa bisa demikian? Dikarenakan mereka punya karakter nih Yahudi. Ya, satu tadi itu suka ngeyel, ya, banyak bertanya. Akhirnya kemudian karena mereka saking banyak bertanyanya, maka Allah berikan kepada mereka tuntunan syariat yang lebih berat bagi mereka. Contohnya, Allah mengharamkan daging kambing, daging sapi, ya, daging unta, lemak kambing, lemak unta, lemak sapi, ya. Bahkan berbagai macam jenis makanan itu diharamkan kepada Yahudi. Tuh, daging kambing kan enak, ya kan? Sapi enak, unta enak, ayam enak. Tapi kenapa diharamkan sama orang Yahudi? Karena mereka itu kakean takon itu. Itu Pak. Hukum ini gimana Nabi Musa? Hukumnya ini gimana? Hukumnya ini gimana? Oh, kakean takon, menisan naik, haram bagi kalian. Gregetan sama Allah Ta'ala, ya. Ya, haram, kambing gak oleh, iki gak oleh, macam kakean takon. Nah itu Pak, ya. Nah, makanya Nabi khawatir ketika umat Islam ini mencontoh orang Yahudi kakean takon, dikasih ini takon, kasih ini, takutnya mereka itu nggak mampu umat Islam. Ya, diantara contohnya ini, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu semua. Nah, memang ada orang yang pertanyaan itu memang mereka nggak tahu, okay? Ada yang seperti itu, ada yang memang pertanyaan itu nanti jawabannya harapannya supaya yang lain itu tahu, ada yang ketiga itu pertanyaan yang sifatnya ngetes, nguji ustate. Coba si ustate tak takoni kah, ya, sak piro ilmune, nek sik dhuwuran aku ilmune, alah ndak usah wis, nggak usah teko, gitu kan. Nah, ada yang seperti itu Bu, ya, orang bertanya sifatnya ngetes. Ngacung, Ustaz tanya, ya apa? Itu kan disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi, demikian dan demikian. Lalu bagaimana hukumnya? Dijawab ya Ustaz. Bahkan jawabannya terperinci. Surat, udah dijawab, dibantah. Lah kalau begini Ustaz, dibantah mana? Begitu udah dijawab, dibantah lagi. Itu ada orang seperti itu. Ya, jadi pertanyaan itu sifatnya untuk menguji, ngetes ustadz sampai sejauh mana ilmu yang dia miliki. Ini wonten. Ya makanya kemudian ya karakter ini kan yaitu mereka adalah orang-orang yang suka bertanya tapi gak dipraktekno takon tok. Nggih. Oke. Jam piro? 10. Ya. Kurang berapa ini? Baik, sebagian dulu ya saya sampaikan insya Allah. Kalau masih nututi kita lanjutkan sedikit. Ini ada pertanyaan dulu, kita jawab pertanyaan. Seperti apa yang terjadi di Palestina? Kita dihadapkan dengan opsi dan pendapat yang berbeda di media sosial yang dihadapkan pada Hamas dan rakyat sipil Palestina. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang terjadi di Palestina itu sebenarnya masalah politik apa masalah agama? Saya jawab dulu. Bapak Ibu semua, begini ya. Kalau kita tidak paham dengan apa yang terjadi di Palestina, maka jawaban yang terbaik apa? Diam. Ya. Qul khairan aw liyasmut. Berucaplah, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Ya. Nek jenengan kita semua tidak paham dengan apa yang terjadi di media di Palestina kecuali cuma pemberitaan media, jarine CNN, jarine Tribun, jarine medsos dan sebagainya, atau katanya ustadz. Ya. Ustadz ini ceramah ini, ustadz itu ceramah itu, menjelaskan Palestina, menjelaskan masalah Hamas, menjelaskan masalah ini dan itu. Seakan-akan mereka itu sudah pernah datang di Palestina, mengenal Hamas, ngajak mangan bareng, turu bareng, ngobrol bareng, rekreasi bareng. Seakan-akan sudah begitu. Ya, roh sak jero-jerone Hamas, seakan-akan sudah begitu. Padahal mereka itu di Palestina cuma umroh, jalan-jalan.
ya, umroh, ya, ada satu paket dengan mengunjungi Palestina. Datang ke Palestina, foto, video, cekrek video, ini jamaah sekalian, ini Masjidil Aqsa, ya kan, selfie sama jamaah, wis, itu tok saya yakin, ya. Pernah mereka kemudian datang ke kelompok Hamas, say hello, salam, mangan bareng, turu bareng, ya, pakai baju bareng, rompi bareng, latihan perang bareng, pernah mereka demikian? Pernah jenengan begitu? Enggak. Kecuali cuma pemberitaan tok, katanya Ustadz ini, katanya Alan ini, kan cuma katanya jenengan. Maka lebih baik diam. Itu jawaban pertama. Ya. Saya tidak berani mengatakan, ya, itu karena urusan politik atau urusan agama, karena saya tidak paham yang sebenarnya yang terjadi di Palestina. Tetapi kalau berdasarkan sejarah dan juga berdasarkan wahyu, maka konflik yang ada di Palestina itu adalah konflik agama. Perang agama antara muslim dengan kafir. Nggih. Agama muslim dengan kafir. Tidak ada sedikit pun di situ nuansa politik. Tidak ada. Loh, itu kan Yahudi merebut wilayah Palestina, Ustaz. Ingin mengakui kedaulatan negara Yahudi. Saya tidak mau Israel, Pak. Negara Yahudi. Nah, kita jawab, itu Bapak Ibu semua, Yahudi itu asalnya mereka itu tidak punya negara, mereka ini tidak punya tanah, tidak punya tanah air. Itu dulu sepanjang sejarah, mulai zaman Nabi Musa sampai kemudian zaman sekarang, Yahudi itu tidak pernah punya tempat tinggal. Makanya karena mereka nggak punya tempat tinggal, Bapak Ibu, mereka itu mencelok sana, mencelok sini. Datang ke Amerika, datang ke Afrika, datang ke Asia. Untuk apa? Untuk mensurvei. Kira-kira cocok enggak tanahnya, ya, Eropa ini untuk didiami, ditinggali. Mencelok di situ mereka survei. Ya. Kemudian sambil menyebarkan agama, jadi misionaris, mengenalkan Yahudi. Oke. Nah, terus begitu mereka. Nah, cuma ini, ya, setiap kali mereka itu singgah di suatu tempat, mesti mereka itu berbuat onar, berbuat kerusakan. Maka akhirnya kemudian mereka tidak pernah bertahan lama di suatu tempat, mesti diusir, Bapak Ibu. Oke, diusir. Nah, maka satu-satunya harapan terakhir, ya, tanah yang harus direbut itu adalah tanah Palestina. Mengapa tanah Palestina? Karena mereka beranggapan di Palestina itu ada Masjidil Aqsa, di mana di Masjidil Aqsa itu ada Haikal Sulaiman, di mana Haikal Sulaiman itu berdiri di atas Masjidil Aqsa yang sekarang jadi Masjidil Aqsa. Ya, maka mereka itu maunya ketika menguasai Palestina, maka Masjidil Aqsa dirobohkan, ya, dengan harapan Haikal Sulaiman ini akan berdiri kembali sebagaimana anggapan mereka. Ya. Nah, itu. Makanya konflik yang ada di Palestina ini, kalau jenengan enggak paham, maka lebih baik diam. Kemudian yang kedua, bahwasanya konflik di Palestina itu bukan konflik masalah politik, tetapi masalah agama. Yang kedua, mengenai Hamas itu kan partai politik yang mempunyai laskar jihad. Sedangkan pergerakan Hamas itu tanpa persetujuan pemerintah Palestina yang sah. Sedangkan pemimpin Hamas itu tidak berada di Palestina. Apakah tindakan seperti Hamas ini dibenarkan apa tidak? Nah, ini tadi sudah saya jawab, ya. Ibu yang bertanya ini, jenengan sudah datang ke Palestina, sudah say hello sama Hamas, sudah makan bersama, sudah tidur bersama, sudah ngajak rekreasi bersama, sudah rujaan bersama sama Hamas. Nek jenengan belum rujaan bersama sama Hamas, wis meneng. Diam itu lebih baik. Ya, diam itu lebih baik. Lah terus Ustaz, Hamas itu kan pemimpinnya tidak ada di Palestina. Yo nek iya. Lah kalau itu cuma pemberitaan media, dong media itu dikuasai sama Yahudi. Benar apa betul? Ya, media itu Bapak Ibu semuanya dikuasai sama Yahudi. Nggih. Napa contohnya?
Semua wis. Medsos contoh. Saya pernah memposting ini, Pak. Memposting nasyid. Nasyid itu sanakhudu. Judulnya sanakhudu. Ya, itu nasyid untuk membangkitkan semangat jihad. Backgroundnya itu adalah orang-orang Palestina, Hamas, yang sedang menjalani i'dad. Kemudian saya kasih kata-kata. Ya. Saya kasih gini. Nasyid ini mengingatkan saya pada sebuah jihad yang ada di negeri Chechnya. Yang waktu itu orang-orang Timur Tengah Arab Saudi memimpin jihad di Chechnya karena dikuasai oleh orang-orang Rusia. Ya dipimpin oleh Jenderal Khattab. Dan sekarang layaknya nasyid ini cocok untuk membangkitkan semangat jihad di Palestina. Apa yang terjadi? Langsung kemudian di komen sama providernya bahwa postingan saya itu, video saya itu, nasyid itu, narasi saya itu adalah narasi yang mengandung teroris, kejahatan, apalagi lah itu. Ya, kalau mau komplain silakan komplain di sini. Tuh Pak. Langsung kemudian dihapus sama providernya. Itu dianggap postingan yang mengandung unsur terorisme, kejahatan dan seterusnya. Ya wis lah ngalah, gak melok duwe FB. Itu Pak, itu pengalaman saya. Oh pancen wis. Itu contoh, ya. Bagaimana media sosial itu sudah dikuasai benar sama orang-orang kafir, sama orang Yahudi. Maka ini juga termasuk ketika pemimpin Hamas ini tidak berada di Palestina, mungkin itu sudah disetting, ya, disetting sama Yahudi, disetting sama media, ingin menyudutkan Hamas. Bisa jadi juga tidak, ya kan? Nah, kemudian apakah itu partai politik? Ya, jawaban kami bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Mengapa? Begini, Bapak Ibu semua. Ya. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah negara, ya kan, itu perlu yang namanya wadah. Benar nggih? Dulu perang kemerdekaan, ada enggak yang namanya wadah? Ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Fisabilillah. Benar apa betul? Betul. Ada apa lagi? Semua wadah-wadah untuk ada PMI. Benar kan? Palang Merah Indonesia. Untuk menangani para dokter, perawat dan seterusnya. Itu wadah Bapak Ibu. Ya kan? Wadah. Di mana wadah itu adalah untuk bergabungnya beberapa komunitas kaum muslimin termasuk bangsa Indonesia untuk menyalurkan tenaga, fisik, harta dan seterusnya untuk perjuangan kemerdekaan, untuk memudahkan koordinasi. Betul kan? Nah, kalau enggak ada wadahnya nanti kacau, Pak. Enggak ada yang koordinasi, yang enggak ada komando. Nah, mungkin Hamas ini adalah salah satu di antara wadah untuk melakukan koordinasi jihad melawan orang-orang Yahudi. Oke. Nah, sampai kemudian berkembang, maka jadilah kemudian pemilu. Ya kan? Ya, namanya negara demokrasi. Ya Palestina kan masih belum syariat Islam, masih ada bibit-bibit demokrasinya. Nah, kemudian ketika ada pemilu, maka muncullah wadah baru yang bernama Fatah. Ini juga wadah, ya kan? Kemudian terjadilah pemilu dan kemudian yang menang mana? Yang menang adalah Hamas. Suaranya terbanyak daripada Fatah. Jadilah kemudian Hamas memimpin, mengkoordinasi pemerintahan dan jihad yang ada di Palestina. Itu sepenggal ilmu yang saya ketahui. Saya tidak pernah berada di Palestina dan tidak pernah berkenalan dengan Hamas. Bisa jadi keterangan saya ini salah, bisa jadi juga benar. Kan? Nah, ini saya hanya sebatas menjawab pertanyaan nomor 2. Okay. Karena setiap Hamas bertindak, yang menjadi korban adalah rakyat sipil Palestina. Lah ini Pak, termasuk ini, ya. Termasuk salah satu di antara framingnya kaum muslimin bahwa seakan-akan timbul korban jiwa itu karena akibat ulahnya Hamas. Saya tanya sama jenengan, perang kemerdekaan tahun 45, yes, okay. Jenengan sudah baca di buku PSPB dulu, ya PSPB apa sejarah perjuangan bangsa dan seterusnya lah, yang sekarang sudah nggak ada. Para pejuang kemerdekaan
nggih, para pejuang kemerdekaan itu mengangkat senjata berjuang untuk mengusir penjajah. Efeknya napa? Saya tanya sama jenengan, apa efeknya penyerangan pejuang kemerdekaan untuk merebut kemerdekaan? Efeknya napa? Banyak rakyat sipil menjadi korban. Benar apa mboten? Ada yang jadi korban, wanita, anak-anak, orang tua, sebagian ada yang mengungsi. Betul kan? Nah, pertanyaannya, apakah tindakan pejuang kemerdekaan ini salah untuk menyerang orang-orang Belanda, orang-orang Jepang demi merebut kemerdekaan? Napa salah? Salah, Ustadz. Oh, jenengan salah. Oh, dipentungi wong akeh. Ya kan? Ternyata tidak salah. Ini sebagai upaya untuk merebut kemerdekaan. Maka sama Bapak Ibu yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Ya, ini menurut informasi, ya, bisa salah, bisa benar. Tanggal 7 Oktober sebelum Hamas melancarkan serangan roket, ya, itu ada rencana dari orang-orang Yahudi, ya, sebelum tanggal 7, ya, itu mau membombardir Palestina. Ya, mau membombardir Palestina dengan berbagai macam peralatan yang mereka miliki. Akhirnya kemudian info ini didengar sama Hamas. Ya, maka untuk mendahului serangan Yahudi, maka Hamas kemudian mendahului serangan. Betul kan? Dan qadarullah, Iron Dome yang mereka sudah rancang untuk menangkal serangan udaranya Hamas gagal. Ya, maka terjadilah tanggal 7 Oktober. Itu dalam rangka untuk menegakkan jihad lillahi kalimatillah, mendahului serangan Yahudi. Ya. Nah, barulah kemudian efeknya adalah serangan balik dari orang-orang Yahudi yang mengakibatkan 11.000 orang atau mungkin bahkan lebih sampai sekarang itu meninggal dunia. Itu wajar dalam sebuah perjuangan. Ya. Wajar, lumrah dalam sebuah perjuangan. Ya, termasuk juga pernah Indonesia berapa banyak korban tuh memperebutkan kemerdekaan, sama Bu. Ya, makanya tolonglah, ya, kalau kita nggak paham benar tentang Palestina Hamas, mending diam saja daripada terjadi kekeruhan dan perpecahan di antara umat Islam. Yang ketiga, apabila kita berperang berjihad di jalan Allah, apakah kita dibenarkan mendapat bantuan dari negara kafir? Benar, ya, boleh hukumnya bagi seorang Muslim atau negara Muslim minta bantuan kepada negara kafir untuk jihad. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menunjuk navigator dari orang musyrikin. Ketika beliau mau hijrah sama Abu Bakar, ya, itu kan beliau menunjuk navigator orang musyrik minta bantuan, karena dia yang paham jalan dari Mekah ke Madinah. Maka ini Bapak Ibu, dalil yang dipakai oleh para ulama ketika dalam keadaan perang, jihad, maka boleh seorang muslim, negara muslim untuk minta bantuan sama orang kafir. Nah, termasuk sekarang ini yang diberitakan di media, Hamas itu dapat pasokan senjata dari Syiah. Dari media, katanya begitu. Seakan-akan kemudian di framing lagi, seakan-akan Hamas itu beraliran Syiah. Karena dapat bantuan senjata, loko sekta, ya. Lho jenengan paham temen ta? Apakah memang itu benar-benar Syiah? Apa cuma nawari bantuan? Apa kemudian orang Hamas minta bantuan sama Syiah? Nah, Bapak Ibu, kalau Hamas minta bantuan Saudi, mungkin nggak? Nggak mungkin. Hamas minta bantuan Indonesia, mungkin nggak? Nggak mungkin. Hamas minta bantuan sama Amerika, mungkin? Oh, tambah tidak mungkin lagi. Kenapa nggak mungkin? Hamas minta bantuan sama Saudi, sama Mesir, sama Pakistan, atau sama yang terdekatnya Yordania. Mengapa nggak mungkin? Dikarenakan di situ ada hukum ada internasional. Lah kalau sampai Saudi, Pak, Mesir ketahuan berikan bantuan senjata sama orang Hamas, oh resik, Pak, habis resik. Kenapa? Karena di situ ada Dewan Keamanan PBB, ada Amerika, Prancis, Jepang, Cina, Rusia dan seterusnya. Mereka akan mengerahkan tentara multinasional, dibombardir Saudi, Pak. Madinah luluh lantak, ya. Kemudian Ka'bah pun juga hancur lebur. Banyak kaum muslimin yang ada di Saudi akan terbunuh. Itu efeknya, ya.
Itu efeknya. Maka kemudian mengapa Hamas tidak minta bantuan Saudi, bantuan Mesir, bantuan Indonesia? Itu dawa tak jawab akhirnya. Ya kan? Nah, makanya kemudian satu-satunya kelompok komunitas yang bisa diajak untuk bekerja sama Syiah. Ya, maka kemudian Syiah memasok senjata ke negeri Palestina lewat Hamas. Boleh. Dan sampai sekarang wallahi ini berdasarkan pengakuan ya, kayak Muhammad Hussein, Bang Onim ya, kemudian juga ada orang-orang Palestina sendiri termasuk ulamanya mereka. Mereka bahkan kemudian berani bersumpah tidak ada sedikit pun orang Hamas yang berafiliasi kepada Syiah. Tidak ada, Pak. Ini sebatas info ya, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Ya, itu yang saya dengar dan saya perhatikan. Ya, nah itu. Ya. Jadi ini informasinya tentang boleh dan tidaknya, maka jawab boleh. Negara musyrik atau negara Islam munafik, jika dibenarkan, apakah ada dalilnya? Ya, tadi itu. Jadi kisahnya Kanjeng Nabi meminta bantuan orang musyrik, Suraqah bin Naufal. Suraqah bin Naufal itu orang musyrik yang minta bantuan, dibantu sama Nabi. Nabi minta bantuan untuk jadi navigator, penunjuk jalan. Oke. Ini kayaknya sudah tarhim. Oke. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Apa ada pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu aja ya. Ini ada titipan dari panitia untuk 5 pertanyaan. Hadiahnya buku saku dan pulsa. Pertanyaannya, siapakah nama mantan rohib Yahudi yang masuk Islam? Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan menyembah dan beribadah kepada tokoh agama? Apa yang dimaksud dengan menyembah atau beribadah kepada tokoh agama? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ceritakan secara singkat ya, Yahudi menyembunyikan ilmu dan kebenaran sebagaimana yang dikisahkan oleh mantan pendeta Yahudi. Ceritakan dengan singkat ya, bagaimana orang Yahudi menyembunyikan ilmu dan kebenaran yang dikisahkan oleh mantan pendeta Yahudi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan orang Yahudi berbuat kerusakan 2 kali di muka bumi? Apa yang dimaksud dengan orang Yahudi berbuat kerusakan 2 kali di muka bumi? Yang terakhir, mengapa orang Yahudi itu dimurkai Allah Ta'ala? Mengapa orang Yahudi dimurkai Allah Ta'ala? Itu 5 pertanyaan. Silakan nanti jawabannya dikirim ke panitia atau ke muslimah, ke admin ya, nanti hadiahnya buku saku sama pulsa. Barakallahu fikum. Insyaallah kita sambung di bulan akan datang dengan tema yang sama yang masih belum selesai, menyingkap karakter dan ajaran Yahudi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.